Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallin ala rasulillah la fala la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari kita bisa ketemu lagi dalam sebuah forum yang kita selenggarakan, yang kita kasih titel Sharing Digital Fundraising. Yang keempat, menghadirkan seorang jurnalis ya, dan seniman, serta pegiat medsos. Kalau saya lihat gitu, beliau bernama Lukni An-Nairi, Mas Lukni An-Nairi, berdomisili di Semarang. Alhamdulillah nanti selama kurang lebih 1 jam 15 menit bersama kita untuk sesuai dengan tema bisa sharing bersama kita untuk bisa menjelaskan bagaimana pengelolaan salah satu kanal medsos yakni YouTube, sebagaimana yang kemarin sudah dipresentasikan oleh beliau di forum yang berbeda. Beliau menamai pelatihannya dengan nama pelatihan YouTube bagi pemula. Tapi saya minta secara khusus ke beliau dan sudah konfirmasi ke saya kalau itu untuk diaplikasikan untuk kepentingan digital fundraising. Nah, ini sudah bersama kita Mas Lukni An-Nairi, sudah bersama kita, cuman videonya nggak ditampakkan, nanti pas penyampaian materi mungkin sudah nanti dimunculkan. Nah, saya akan coba. Mas Lukni bisa monitor, Mas? Bisa. Ada sekarang ya? Iya, videonya dimunculkan, Mas. Oh iya. Iya. Nah, ini Mas Lukni nih, orangnya beliau. Sesuai dengan fotonya. Nah, saya secara sepintas perkenalkan untuk menyampaikan biodata beliau ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ini saya mencoba melihat jejak digital beliau. Mohon berkenan Mas Lukni, saya sudah meskipun informasinya nggak ke Mas Lukni, saya tanya, tapi saya alhamdulillah mendapatkan perkenalan kepada beliau dari beberapa jejak digital di beberapa informasi di Google ya. Nah, beliau punya nama pena asli Lukni Maulana. Beliau ternyata adalah salah seorang santri di Tambak Beras ya. Beliau pernah santren, pernah ngaji di sana di bawah asuhan Kiai Haji Sultan Abdul Hadi. Kalau di Tambak Beras Darul Ulum yang saya kenal cuman Gus Aam Wahib Wahab Hasbullah. Tapi kemudian beliau meneruskan ke Semarang ya, di UIN Wali Songo. Nah, yang menarik menurut saya, beliau adalah pernah menjadi kontributor wilayah Semarang di website resmi PBNU, www.nu.org.id. Nah, kalau kita perhatikan, beliau ini memang mengelola profil beliau itu di banyak kanal medsos ya, di antaranya adalah Facebook. Dan kalau melihat penampilan beliau, jangan heran, beliau ini seorang seniman. Beliau suka mengkreasi, kalau saya melihat jejak digitalnya itu, beliau banyak kreasi video yang sebetulnya model stylenya itu adalah seorang seniman gitu ya, banyak karya tulisan beliau, bahkan juga karya sastra beliau lah. Gitu. Bukan hanya Facebook, tapi juga beliau Twitter. Nah, di Twitter itu saya mendapati beliau dekat dengan seorang yang kita kenal. Nah, ini kita kenal bersama, saya tidak tahu konteks pertemuannya beliau, tapi saya menduga ini mungkin kaitannya dengan calon pilkada lah gitu. Tapi tidak tahu, nanti beliau yang ceritakan. Tapi kaosnya itu yang menarik menurut saya, Masumi Ribbon. Nah itu, Masumi itu kan sekarang Bang Ahmad Yani sama Bang Masri Sitanggang.
Enggak, itu manusia merdeka. Oh, terus bukan hanya Twitter sama Facebook, tapi beliau juga YouTube ya. Ini bagian dari pengelolaan beliau untuk mengenal profil beliau. Jadi beliau kalau saya lihat lengkap gitu. Nah, karena beliau pimret barisan.co, maka saya perkenalkan laman Facebook website barisan.co ya. Ini tampilan home di barisan.co di bagian news ya, home-nya ini home-nya. Terus kemudian ini bagian video-video, jadi di barisan.co itu juga ada rubrik laman depannya, terus ada video-video. Di barisan.co Leo barisan.co. Dari barisan.co kan? Ya. Kalau ini barisan news. Ya, ini barisan newsnya. Jadi salah satu rubriknya ya. Enggak, ini perubahan. Awal-awal membuat barisan news, kemudian baru membuat barisan.co. Oh, begitu. Ya, peralihan. Cuma memang peralihan ya, migrasi ya. Migrasi, belum dimigrasikan yang ini. Iya. Ini lifestyle-nya, terus kemudian khasanahnya, terus kemudian ini opini, jadi lengkap ini barisan.co dari barisannews.com itu ya. Terus yang menarik adalah ini, beliau sepertinya sedang membangun pengelolaan sebuah sekolah virtual, katakanlah begitu. Nah, kemarin sudah untuk kali berapa kali pertama itu yang kemarin soal pelatihan YouTube pemula itu, Mas? Itu yang ke-6. Ke-6 ya. Kajian rutinnya. Saya kira begitu, ini yang kita perkenalkan ke narasumber kita, pembicara kita yang menemani kita untuk sharing digital fundraising. Semoga nanti akan bisa diperoleh informasi-informasi yang berharga ya, sambil menambah silaturahmi lah dengan saudara kita Mas Lukni ini. Monggo Mas Lukni bisa dilanjut, Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta sharing digital Badan Wakaf Al-Quran ini ya. Pusatnya Surabaya ya, Mas? Ini pusat ini, cuman yang mengelola ini Jawa Timur, Mas. Oke. Ya, terima. Bicara soal filantropi, saya itu pernah pengalaman yang 3 tahun, berarti memang terbit 3 bulanan menjadi pimpinan redaksi. Mas Lukni putus-putus, Mas. Juga di sebuah majalah di Badan Wakaf, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi di wilayah Semarang, yang kemudian saya juga pengurus di KAHMI Jawa Tengah, yang juga sekretarisnya itu juga mengelola Lazis, namanya Lazis Tajaka di Kabupaten Batang. Yang pondok pesantren Tajaka itu meniru gaya plek persis dengan Gontor, karena dia anunya itu kiainya itu kan juga alumni Gontor. Jadi saya pernah hampir mengelola ya majalah selama 3 tahun, menjadi pimpinan redaksinya untuk kegiatan filantropi. Kebetulan nih berarti, Mas. Kebetulan juga. Tapi memang saya lebih suka di dunia kesenian, terutama sastra. Cuman alhamdulillah saya diamanai di barisan.co itu untuk menjadi pimpinan redaksi. Walaupun kantornya teman-temannya redaksinya itu di Jakarta. Tapi pimpinan redaksinya posisinya di Semarang gitu. Gitu. Jadi ketika tiap rapat, ketika tiap apapun kontak ya posisi saya tetap di Semarang. Untuk yang jalan ya di sana. Iya. Jadi saya tidak akan membahas filantropi Islam itu apa semacam itu tidak, tapi lebih ke teknis ya, ke praktis, karena ini ilmu praktis, ilmu teknis. Iya. Semacam itu. Katakanlah kalau bicara filantropi Islam itu pada intinya kita itu trust, tentang kepercayaan, kejujuran. Penggalangan dana, uang itu bukan tujuan. Uang itu alat, Mas. Kalau dalam prinsip dulu ketika kami membangun semacam itu yang pernah di majalah itu, uang itu bukan tujuan, tapi menjadi alat. Ketika dia menjadi sebuah bangunan, kalau bangunannya kosong kan ya
eman-eman, nggak ada isinya eman-eman. Tapi bagaimana ketika ada bangunan berbentuk harta itu juga memiliki nilai manfaat. Begitupun tanah semacam itu. Ini saya contohkan, misal yang tadi Lazis Tazaka memanfaatkan YouTube, jual beli tanah wakaf. Siapa yang mau membeli wakaf ini, setnya lewat YouTube ini. Ini berarti tidak hanya lewat foto-foto. Yang kalau foto kan beberapa sisi, tapi kalau berbentuk video bisa beberapa sisi, baik dari lewat atas, samping, maupun kanan, semacam itu. Walaupun kalau ada materinya bisa di share screen, Mas. Nah, ini cerita, ini cuma cerita saja. Kalau materi nanti lebih ke teknis. Semacam itu. Kita langsung ke materi saja mendingan ya. Gini, Mas. Berarti kita bicara tentang digital ya. Digital fundraising. Di dunia digital tahun 2020 ini bahwa populasi itu sudah nyampai 55%, 7,75 miliar. Penggunanya Android itu 5,1. Semacam itu. Lanjut langsung. Begitupun set traffic web. Orang lebih suka memegang tetap apapun mendapatkan informasi melalui handphone Android 3,3%. Ini sudah di share screen, Mas? Sudah? Ya. Belum? Ini belum ya? Belum. Dibuka dulu, baru di share screen. Oh iya, lupa, maaf. Ya, dibuka dulu, baru di share screen. Maaf, kelupaan. Mungkin saking semangatnya. Ini. Sudah proses. Nah, di full screen aja, Mas. Ya. Ini sudah full screen ya. Berarti 53% pengguna di dunia itu lebih suka mengakses lewat Android daripada lewat laptop yang hanya 44%. Lanjut, tentang online aktivitas. Bahwa YouTube itu di puncak 90% YouTube. Daripada dia menonton vlog, streaming video, audio, ataupun podcast. Yang sekarang ini lagi ramai tentang podcast itu ya. Ini semacam ini. Nah, Indonesia itu menempati posisi ketiga tahun 2020 ini. Kalah dengan Cina dan India. Di bawah, atasnya masih lumayan lah, di atasnya Brazil. Berarti pengguna dunia media sosial Indonesia itu 3 besar masuknya ini. Dalam konteks internasional dunia, ternyata Facebook itu nomor 1. YouTube masih nomor 2 penggunanya. Maka tak heran ketika kita melihat Facebook itu khususnya organisasi nirlaba, apalagi bulan-bulan sekarang yang bulan mendekati Idul Kurban, Idul Adha. Bahkan lembaga-lembaga ini berani bersponsor, mengeluarkan biaya untuk akunnya bersponsor. Coba dicek khususnya media sosial Facebook, mereka berani mengeluarkan uang untuk menggait, katakanlah menggalang dana melalui sponsor di Facebook. Karena Facebook itu termasuk di tingkatan dunia paling tinggi. YouTube masih posisi kedua penggunanya. Ini tapi tingkat internasional. Ini Facebook, Indonesia masih tetap di ranking 3, Instagram di posisi keempat, Twitter ini Indonesia nomor 8, soalnya banyak Twitter itu banyak buzzernya. Semacam itu. Ya, gimana dengan Indonesia? Ini posisi Indonesia tahun 2020 sesuai data ini ada 272 juta ya. Panggilan masuk. Paten. Yang abang. Tapi memiliki Android melebihi jumlah penduduk. Ini soal YouTube. Di dalam pencarian website, Google itu tetap apapun kita ketika browsing itu masih nomor 1. Baru nomor 2 itu YouTube. Ini media-media termasuk Tribun, Detik, Instagram, WhatsApp masih di bawah. Berarti konten video itu lebih menarik daripada konten berita baik Tribun,
Detik, Kompas, ataupun media sosial lainnya semacam itu. Lanjut, top query ini kalau ketika kita bermain website ataupun apapun punya website misal itu di Google Webmaster kita biasa tahu apa sih query-query yang dicari semacam itu di Google Webmasternya atau di Google Analytics semacam itu. Bahwa song musik itu selalu nomor 1 Mas. Berarti video masih posisinya masih nomor 4. TikTok masih nomor 13 nih TikTok. Lanjut ya. Ya, jadi masih tab query-nya itu masih tentang lagu. Macam itu. Ini kalau di dunia lagu-lagu yang populer di dunia yaitu nomor 1 Despacito itu yang ditonton hampir berapa itu? 6 triliun loh. Lagunya gimana sih Mas? Lagunya gimana sih? Wah, saya nggak tahu lagu-lagu barat ini. Saya lagunya bisa lagu Jawa ya. Ini akun tertinggi. Akun tertinggi itu dimiliki T-Series, cuma di pemberitaan paling sering muncul itu nomor 2 ini, Prewidi. Yang sempat juga bermasalah juga. Prewidi ada yang semacam itu. Nah, sedangkan di Indonesia paling tertinggi itu baru tingkatan se-Asia Tenggara. Yang itu dipopulerkan dengan subscriber terbanyak Atta Halilintar yang mencapai 24 juta subscriber. Itu baru peringkat 1 tingkat Asia Tenggara. Yang kemudian menjadi artis lah. Kemudian setelah viral, ketika anak-anak ditanya, anak SD, SMP, apapun, tanya cita-cita ingin jadi apa? YouTuber. Itu gara-gara efek Atta Halilintar dan keluarganya. Gen Halilintar. Itu kan keluarganya Gen Halilintar. Maka banyak yang suka anak. Soalnya anak-anak adik-adiknya itu bermain semua itu. Impact dari itu ya? Impact dari itu. Online kontak, video itu masih puncaknya tertinggi daripada vlog, streaming lagu maupun podcast. Semacam itulah. Begitupun masih peringkatnya penggunanya masih nomor soal akses ini masih nomor 1 YouTube. Walaupun penggunaan Facebook itu tertinggi tadi. Tapi ini soal waktu juga. Soal waktu bahwa orang itu lebih lama menyaksikan, melihat, menonton di YouTube daripada di Facebook. Walaupun Facebook juga mengembangkan namanya ads break itu yang memiliki ketentuan untuk dimonetisasi juga. Ini salah satu awal kali pertama video diupload coba-coba ini Made in the EU gitu ya. Salah satu pendirinya Javed ini. Kemudian apakah Indonesia memiliki aplikasi semacam YouTube? Ini ada yang dimiliki oleh SCTV dan Liputan 6 dan kawan-kawan yang bernama video.com. Video.com. Saya sempat memiliki 3 akun karena pernah mau ditarik untuk menjadi wartawan di Liputan 6. Sempat saya punya 3 akun itu di video.com dan harganya lebih mahal karena 1.000 tontonan itu dihargai 25.000 daripada YouTube yang hanya beberapa ribu saja. Ini saya hanya ngambil media alasannya kayak seperti kemarin. Ini saya cek baru kemarin bahwa Deddy Corbuzier itu penghasilannya tiap bulan itu sampai 3,5. Kalau bulan kemarin itu ngeceknya saya pakai Social Blade yang hampir katakanlah mendekati kebenaran maksudnya. Karena kan nggak mungkin tanya sendiri saya. Diambil batas bawahnya ya. Kan itu saya ambil batas bawahnya. Kan itu antara 27,4 ribu US dollar sampai 27,4 ribu US dollar. Ini jika didolarkan, dolarnya mengikuti settingan Google yang $1 itu dihargai 13.000, maka dia 3,5 miliar penghasilannya di Corbuzier. Ini Baim Paula ini yang disukai banyak orang-orang yang gemar memberi, maksudnya giveaway, memberikan bantuan-bantuan, itu dia di atasnya. Konten dia senang beri bantuan-bantuan begitu ya? Ya, ini bisa ditiru oleh fundraising semacam itu. Jadi ketika kita memberi bantuan, nah ini masuk kreativitas juga ya. Ketika kita memberi bantuan, memang dibuat semacam keteateran, ilmu teater semacam itu. Nah ini tuh yang mempengaruhi anak-anak kita, mempengaruhi anak-anak SD, anak-anak sekolah ini Atta Halilintar dan keluarganya yang bernama Gen Halilintar itu. Karena posisinya dia tadi nomor 1 se-Asia Tenggara.
Penghasilannya mencapai 4 miliar. Per monthly ya? Per monthly. Per bulan. Per bulan. Nah, apakah tontonan YouTube itu dapat dihitung hanya melalui view-nya? Ternyata tidak. Ketika kita melihat iklan, itu mesti kita muncul awal ya, jebret iklan. Kemudian lanjut. Nah ini sebenarnya kita menemukan tanda titik ini namanya ads roll atau mic roll itu. Berarti ketika videonya panjang itu bisa ditempeli beberapa iklan. Nah ini ada peraturan baru mulai tanggal 10 Juli kemarin. Durasi panjang, kalau dulu itu minimal 10 menit video. Baru bisa dikasih beberapa titik sponsor. Kalau di bawah itu ya tetap iklannya itu hanya satu, awal ataupun di depan, atau enggak kedua-duanya di depan ataupun di awal. Jadi nanti ini sesuai ketentuan baru, maksimal itu maksimal minimal 8 menit. 8 menit supaya bisa menempatkan beberapa jumlah iklan. Berarti bukan jumlah tayangan di YouTube itu apa penghasilannya dihitung dari jumlah iklan yang dilewati, bukan jam tonton, jam ataupun jam tayang semacam itu. Nah ini saya ambil, kita harus pasti ya punya channel, bahwa pada dasarnya setiap Android kita itu terhubung dengan Google, namanya email. Berarti setiap orang pasti memiliki akun YouTube, tapi belum tentu memiliki channel YouTube. Semacam itu perlu dipahami ya, bahwa semua terhubung satu email. Dia memiliki akun YouTube, tapi belum memiliki channel. Ketika kita buat, kita harus memiliki konsep, kontennya apa yang semacam itu. Yang peralatan ya tentu ya, peralatan. Saya itu hampir semua video saya buat itu masih pakai HP. Oh gitu ya. Itu sebenarnya saya di dunia YouTube itu tidak barusan. Maksudnya itu hanya rasa penasaran. Bagaimana dalam 1 bulan itu gara-gara tantangan. Kalau saya ditantang paling suka ya. Bagaimana dalam 1 bulan bisa 3 channel, waktu itu cuma satu channel dapat termonetisasi. Dia teman saya membuat 1, saya membuat 3. Ternyata 3-tiganya langsung dimonetisasi. Cuma beberapa channel akhirnya saya berikan teman-teman itu, termasuk di barisan.co itu saya kasihkan ke barisan.co. Saya nggak begitu tertarik, cuma tahu sedikit ilmunya semacam itu. Jadi sudah ada berapa video yang sudah berhasil diproduksi oleh barisan.co, Mas? Itu baru. Istilah barisan.co itu kan umurnya baru 2 minggu. Walaupun beralihan dari Barisan News yang setengah tahun, Mas. Berarti barisan.co itu baru berumur 2 minggu. Baru kemarin juga termonetisasi iklan AdSense. Kalau di blog, website, ataupun portal itu kan biasanya ada iklan-iklan yang muncul, termasuk iklan Google AdSense. Seperti yang terjadi di YouTube juga kan iklannya iklan AdSense. Berarti baru termonetisasi kemarin kalau barisan.co. Semacam ini lanjut tadi. Nah, intinya kita mulai masuk membuat ini barisan.co ini. Ini hanya kegiatan mimbar virtual kemarin, Mas. Berarti video-videonya itu tentang mimbar virtual. Acaranya barisan.co sebagai dokumentasi lah. Nanti untuk perkembangannya membuat berita ataupun apa terkait nanti perkembangan barisan.co untuk teman-teman. Ini 2 minggu itu ya? 2 minggu itu ya? 2 minggu. Cuma ini kan akunnya memang sudah termasuk lama karena saya berikan. Gitu. Akun personalnya Mas Luk nih? Enggak, itu akun main-mainan semacam itu. Saya kan suka mainan, orangnya nggak begitu serius mendalami ilmu apapun ya. Iya, seniman, Mas. Setelan ini, Mas. Berarti perlu setelan, berarti setiap akun itu perlu diverifikasi ya. Perlu diverifikasi biar kita dapat mengedit. Kalau ketika belum terverifikasi, kita itu belum bisa menambahi namanya custom thumbnail semacam ini. Bahwa ini custom thumbnail, istilahnya custom thumbnail itu covernya. Itu kalau belum terverifikasi tidak bisa. Plus panjang video, ketika belum terverifikasi, kita mengupload video di atas 15 menit itu tidak bisa. Oh, begitu. Jadi harus terverifikasi. Diverifikasinya berarti nanti melalui nomor handphone semacam itu.
Dan ini soal nanti monetisasi kan mau dimonetisasi sekarang, mau diajukan, tapi berarti membuat akun Google AdSense. Mau menunggu subscribernya sesuai syarat dan ketentuan juga tidak masalah. Ini upload ya? Upload by ya, setiap upload ya itu ya, verifikasinya itu ya? Enggak perlu. Ini verifikasinya sekali untuk mengaktifkan fitur-fitur ini. Aktifkan itu fitur-fitur yang harus sudah terverifikasi akunnya. Nah, ini sebenarnya ketika permainan licik, Mas. Jurak licik sih, bagaimana kita juga mengakali. Ketika video kita jelek, nggak ada video jelek ya. Ketika video kita nggak viral, penontonnya sedikit, bagaimana untuk mendapatkan subscribe? Itu semacam gitu kan. Berarti kita juga melakukan trik ya. Termasuk salah satu bagaimana tambahkan atau kelola channel Anda semacam ini. Ini bahwa sesungguhnya satu akun itu bisa membuat beberapa channel. Semacam itu. Berarti ya standarnya kita pakai 20 lah misalnya. Berarti kita sudah mendapatkan 19 subscriber. Jika kita membuat grup, maka aku ketika era pandemi awal-awal, saya diminta untuk mengisi acara. Itu saya mau mengisi, kalau bentuknya pertemuan, itu syaratnya 200 peserta, saya bilang itu. Minimal tuh 100 waktu itu. Saya minta 100 orang pesertanya. Soalnya kan nanti saya mainkan semacam ini, buat satu grup, satu orang membuat 10 akun, 10 channel, berarti kalau orang 100 kan sudah 1000 subscribe tuh. Perhitungannya di crowd semua ya, dihitung semua gitu ya. Iya. Channel itu ya dalam satu akun ya. Iya. Macam itu. Berarti kan ketika saya mengisi 100 orang, kemudian saya jadikan grup. Saya awalnya bermainnya lewat membuat grup, Mas. Jadi 3 akun channel dalam 1 bulan itu dapat menyelesaikan syarat dan ketentuan karena saya memiliki grup. Kemudian nomornya sudah hilang, ya udah grupnya hilang. Semacam itu. Itu karena itu bermain sub for sub. Sebenarnya ini juga perlu kehati-hatian. Kalau di dunia Twitter saling follow back semacam itu. Kalau di dunia YouTube sub for sub semacam sub for sub. Sub for sub ya. Ya semacam itu. Nah ini lihat perkembangan jumlah subscribernya. Nggak kebayang toh tiba-tiba naik awal-awal drastis kemudian landai seperti biasa. Inilah efek dari permainan itu. Semisalnya di Badan Wakaf Al-Quran memiliki jejaringan membuat grup YouTube, ya udah kita saling nonton, saling subscribe, tapi dengan pola jangan keseringan. Jadi ada pola waktu. Tiba-tiba dalam waktu jam 5 ini semua saling subscribe kelihatan, IP-nya kelihatan, ini kok pergerakannya, berarti ada setelah waktu berapa jam atau 3 menit ataupun apa. Dengan kondisi tempat ataupun wilayah yang berbeda. Ini juga saya alami semacam itu. Maka ketika sudah tercapai, saya mau landai itu nggak masalah. Itu ngakali berarti ya, Mas. Permainan. Semacam itu. Ini gerakan subscriber gitu ya. Bagaimana kita mengakumulasi jumlah subscriber yang besar itu supaya image keberadaan akun kita di YouTube itu seolah-olah mendapatkan atensi publik yang meluas begitu ya, Mas ya. Oh iya, begitu Mas. Juga sebenarnya HP kita, handphone kita itu kan bisa beberapa email ya. Ini saya contohkan di sini. Contoh ini bukan pakai komputer ya. HP kita bisa beberapa email, begitupun kita bisa memasukkan 20 channel YouTube, tidak masalah. Kan ada batasnya, Mas. Kalau di Twitter itu jumlah maksimalnya 10 akun Twitter. Satu HP. Satu aplikasi itu. Di Instagram itu 5 akun. Semacam itu. Tapi kalau di YouTube sesuai jumlah email tadi. Atau jumlah email cuma dibatasi lah, masuk gonta-ganti kan capek. Tapi saya pernah mengisi sampai 6 atau 7 email. 7 email itu dengan 3 akun, ada yang 2 akun, ada yang 4 akun. Semacam itu, Mas. Ini
ini channel di akun yang sama ini kontennya sama, Mas? Beda. Oh, beda. Beda. Itu hanya sebagai alat subscribe, yang satu memang dikembangkan, digemukkan semacam itu. Jadi minimal kita isi satu video lah, atau 2 video dengan durasi sedikit, biar nggak terlihat bahwa ini abal-abal, tipuan semacam itu. Ini trik, Mas. Apalagi kalau videonya tersedia banyak ya, tinggal gitu. Ini soal konten-konten, biasanya kan sering hiburan, edukasi, berita semacam itu. Sebenarnya kan video itu nggak perlu. Yang menurut survei lebih menarik konten apa? Musik, Mas. Sering dikunjungi itu musik. Musik karena misal kita di fotokopian, kadang melihat hanya bisa didengarkan. Tapi harga nilai CPC iklannya harganya murah, Mas. Karena hanya didengar. Ini sempat saya menebak waktu itu ada orang Jepara. Ini suatu saat ada aturan baru, ada undang-undang untuk anak. Maka nanti YouTube akan memberlakukan khusus anak. Ternyata kan setelah beberapa bulan kemudian muncullah aturan ada pembatasan untuk anak. Maka ada pengaturan untuk anak itu ya, Mas. Itu sempat saya nebak. Karena apa? Ketika dilihat tonton anak, iklan yang muncul di YouTube kan masuk anak-anak tertarik. Paling hanya tertarik untuk menirukan, tapi untuk jual beli tidak, teman. Maka harganya iklan video anak-anak itu lebih murah. Maka tidak heran bahwa anak-anak itu yang nonton banyak, Mas. Ini sampai 85 juta ini. 85 juta. Hanya persoalan bakso itu tontonannya aja luar biasa ini. Jutaan, puluhan juta semacam itu. Karena dia sudah menemukan kata kunci. Kata kuncinya itu bakso, Mas. Berarti judulnya itu nggak perlu menarik. Memang kalau di dalam dunia pemberitaan itu ada namanya clickbait, klik share, clickbait supaya bagaimana dibaca. Biar biasa. Ini kalau yang lihat 85 juta viewer, artinya subscribernya juga bisa dibayangkan ya. Berapa begitu? Oh iya. Apalagi memang anak-anak kan termasuk pengakses terbanyak itu juga anak-anak, Mas. Termasuk besar. Nah ini soal tekniknya. Teknik pembuatan judul misal. Sebenarnya Google itu tertarik dengan judul yang sederhana. Kalau dalam ilmu SEO, search engine organization itu yang sederhana, nggak perlu panjang-panjang. Juga deskripsinya. Deskripsi itu memang disandari 5.000 kata, Mas. Jadi semacam satu artikel itu, satu opini itu 5.000 kata ya. Jadi bisa kayak pembuatan berita. Itu nanti bagaimana kata kunci itu terdeteksi oleh pencarian di Google macam itu. Nah ini soal thumbnail ini terus kalau belum terverifikasi kita nggak bisa memencet ini, mengklik cover ini. Nah ini kan baru pengaturan tadi ya, untuk anak-anak atau tidak atau apa semacam itu. Ini soal tag ya. Ini verifikasinya ya. Iya, verifikasi untuk anak-anak tadi. Ini tentang tag itu juga tentang videonya tentang apa? Kasih tag yang banyak nggak masalah. Ya minimal standarnya 25 tag lah, nggak usah banyak-banyak. Kalau melebihi bisa dianggap robot ini, spam ini semacam itu. Karena tag ini juga berfungsi di mesin pencarian. Nah ini soal kategori ini bisa diisi bahasa semacam ini. Nah kalau ngecek itu kalau di lewat Android biasanya saya memakai YouTube Studio biar mengetahui perkembangan berapa jumlah jam tonton, berapa jumlah jam tayang, berapa penghasilan lewat YouTube Studio. Ini misal saya contohkan di barisan.co memang kunjungannya sedikit ya. Paling total videonya view-nya hanya 160.000. Berarti tiap 2 hari itu hanya 530, berarti satu harinya sekitar 250 ya. Nah ini istilah penelusuran termasuk tag itu fungsinya gimana? Nah ini kan nomor 1 Nahdlatul Ulama ya, tapi bukan Nahdlatul Ulama yang terpisah, tapi berbentuk tag, tagar. Nah tag itu berfungsi semacam itu di mesin pencarian. Jadi ini bukan karena Nahdlatul Ulamanya terpisah, tapi karena fungsi tagar. Jadi Google mencarinya yang terindikasi tagar itu. Berarti tag apapun di video YouTube itu sangat berpengaruh.
Mana ini nomor 1 ini tagnya. Bukan judulnya, Mandan, semacam itu. Ini apa itu semangat APP untuk edit video ketika kita membutuhkan edit video semacam itu. Ini alternatif softwarenya ya Mas, ya, aplikasinya Mas ya? Ya, edit video lewat Android itu. Biasanya saya kebanyakan YouTuber itu pakai KineMaster biasanya. KineMaster ya. Iya, tapi ada yang pakai watermark, ada yang tidak. Yang kebanyakan memang berwatermark. Kita harus mencari pandai-pandai yang tidak berwatermark itu. Yang tidak ada identitasnya KineMaster, labelnya semacam itu. Ya, syarat kita kan sudah tahu ya syarat monetisasi iklan YouTube itu kan harus sesuai Juni kemarin 2020 juga. Syaratnya itu kan harus 4.000 jam tonton sama 1.000 subscribe semacam itu. 4.000 jam tonton itu dalam hitungan 1 tahun. Nanti ketika 1 tahun nggak terpenuhi, mengikuti. Pokoknya harus 365 hari 4.000 jam tayang. Dihitung keseluruhan. Ini ketika kita mendapatkan apa itu Google AdSense-nya, saya 4 kali mendapatkan Google ini. Dengan angka berapa, Mas? Maksudnya ini iklan AdSense itu apa itu pin. Oh, pin pinnya. Google AdSense pinnya semacam itu. Saya nggak mencari uang di Google AdSense. Hanya kalau saya suka belajar semacam itu. Nah ini penghasilannya awal itu di barisan.co itu. Saya kan punya beberapa akun dan beberapa channel. Ini sudah berapa lama dan berapa subscriber, Mas? Ini kalau di barisan.co kan masih 1.400 tadi ya. Ini hasilnya ini Mas 1.300 134.000. Apanya? Ya karena penonton yang view yang melihat itu sedikit. Sedangkan ini yang ini selama 4 bulan. Yang 1.400.000 itu 4 bulan. Karena videonya pendek-pendek, iklannya sedikit. Itu hitungannya berdasarkan atas subscriber atau berdasarkan atas apa, Mas? Ya seperti tadi di awal. Tontonan YouTube itu ketika kita nonton terkadang muncul iklan di awal. Terkadang tidak muncul tapi ditaruh iklan di terakhir. Maka hitungannya itu bukan tonton tapi iklan yang dilewati. Sesuai tanggal 10 Juli kemarin sesuai aturan, itu kalau ingin memasang jumlah iklan banyak, itu standar minimal video itu 8 menit. Biar kita bisa memasang 2 atau 3, 4 iklan itu, Mas. Berarti kalau hanya 2 menit, 3 menit, 5 menit, itu hitungannya cuma 1, Mas. 1 iklan. Tapi kalau 8 menit bisa memasang sampai 5 iklan pun nggak masalah. Cuma standarnya biasanya munculnya 3. Jadi kalau membuat video, usahakan itu standar minimalnya 8 menit. Itu pun ketika sudah terverifikasi monetisasi ikut iklan ya. Kemudian kita set di mid roll atau ads roll-nya itu di menit keberapa kita memasang iklannya. Jadi bukan dari jam tontonnya, tapi iklan yang terlewati. Maka ketika di video itu ada tanda-tanda kuning itu tanda iklan itu. Ketika kita melihat video durasi panjang ada tanda titik kuning itu iklan. Ini semacam ini ya. Yang standarnya YouTube itu kan 1.300. Kita beralih. Selain YouTube itu kan platform video. Sebenarnya ada platform dan pencarian fundraising gitu ya. Kita bisa melalui Kita Bisa semacam itu atau Sharing Rumah Zakat ini juga memakai semacam itu websitenya. ACT juga memakai semacam itu. Indo Relawan. Nah, ini produk terbaru Mas, YouTube Giving namanya. YouTube Giving itu pertama kali rilis betanya tahun 2018. Berarti YouTube Giving ini semacam YouTube fundraising yang diluncurkan tahun 2018. Dan panduannya baru kemarin Maret 2020. Nah, ini baru ini berarti Mas ya? Berarti kita harus mempersiapkan YouTube Giving ini untuk khususnya organisasi nirlaba.
Mempersiapkan, Mas. Nanti di setiap video kita itu bisa mencantumkan donasi. Kita live streaming tidak perlu memakai TV, ngundang artis. Bisa live streaming lewat YouTube dan orang bisa donasi. Bahkan lewat donasinya ketika saya punya rekening Google AdSense ada saldonya, saya transferkan pun tidak bisa. Ini perkembangan dari platform YouTube yang baru dirilis versi betanya tahun 2018 dan video tutorialnya baru bulan Maret 2020. Ya baru kemarin ya Mas ya, beberapa bulan yang lalu. Ya, cuman nanti dulu Mas. Lanjut ya. Nah ini, tapi syaratnya apapun sudah termonetisasi ya. Syaratnya itu sudah termonetisasi. Nah ini nanti di samping monetisasi ada, biasanya kan overview. Ini nanti ada namanya giving itu. YouTube fundraising. Nanti givingnya itu kita bisa membuat video yang diberi tombol donasi semacam itu. Kita membuat get started, kita buatkan fundraiser ini, YouTube fundraiser, create fundraiser. Kita seperti di Kita Bisa, seperti di kitabisa.com, kita ingin target berapa rupiah, berapa donasi yang ingin kita kumpulkan. Nanti bisa ngisi di fundraiser goal, berapa jumlahnya, gitu semacam itu. Lanjut. Tapi ini ada ketentuannya, Mas. Ketentuannya mesti video setelannya itu tidak boleh untuk anak-anak. Nah, ini syaratnya, Mas. Syaratnya ini video YouTube Giving atau YouTube Fundraising baru tersedia di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Kenapa di 3 negara itu? Karena kantor-kantor pusatnya masih di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan di kantor Indonesia kan baru tahun 2012 kalau nggak salah. Semacam itu. Dan saluran setidaknya memiliki 100.000 subscribe atau 100.000 pelanggan. Berarti ini kan kita harus siap-siap. Organisasi nirlaba untuk bisa menikmati platform tersebut harus bersiap-siap mencapai 100.000 subscriber sebelum masuk ke Indonesia platform itu. Bisa jadi tahun depan atau kapan akan masuk ke Indonesia. Karena dalam penelitian tentang kedermawanan, tentang sumbang menyumbang, itu Indonesia peringkat nomor 1, Mas. Oh, begitu ya. Soal kedermawanan, Indonesia itu dalam peringkat dunia itu hasil penelitian itu Mas ya, hasil penelitian dari penelitian luar negeri semacam itu, dari lembaga luar negeri. Dan salurannya tidak untuk anak-anak. Semacam ini ketika semacam itu. Saya benar kemarin coba membuka organisasi nirlaba. Kalau ini pakainya kita nirlaba yang berbentuk lajis, misal NU Care baru 1,9, berarti belum tercapai ini, Mas. Syaratnya belum tercapai ketika nanti platform YouTube fundraising masuk ke Indonesia. YouTube Giving Mas, belum bisa ini kalau sesuai subscribe tadi ya. Muhammadiyah saya cari channel lajis khusus lajisnya belum menemu. Betul, nada ini belum sampai. Dompet duafa 15.000 ya belum nyampe. Kalau dompet duafa saya itu sempat sama komunitas siaran langsung kalau nggak salah Pak Parni Hadi. Yang pernah dari direktur RRI, kebetulan saya pernah ngisi sama komunitas itu punya siaran tiap seminggu sekali di RRI, karena dia direkturnya RRI pusat waktu itu. Dia kan juga pendiri dan inisiator dompet duafa. Rumah Zakat baru 92, mendekati 100 subscribe. 100.000 subscribe ya? Syaratnya 100.000 subscribe ya? 100.000. Yang memenuhi syarat yang saya lihat beberapa channel itu ACT, Mas. AC cepat tanggap itu sudah melebihi syarat. Jika nanti platform YouTube bernama YouTube Giving atau YouTube Fundraiser masuk ke Indonesia, maka organisasi nirlaba harus siap-siap. Pertama tadi harus dia syaratnya secara kelembagaan dia harus nirlaba ya, Mas ya. Secara kelembagaan. Kelembagaan nirlaba. Organisasi sosial, berarti individu tiba-tiba nggak bisa. Dia kan ada verifikasi legal aspek kan ya, verifikasi legal aspek ya. Bahwa dia adalah nirlaba kan ya, lembaga nirlaba. Itu tadi melalui verifikasi. Verifikasi ya. Memang sih, ya.
Tapi apakah personal bisa? Tapi ketika saya baca-baca bisa. Tapi nanti ketentuannya akan diutamakan nirlaba karena saya baca-baca itu nirlaba yang dipakai. Dan lembaga nirlaba YouTube di Indonesia pasti sudah tahu karena sudah ada kantor di Indonesia. Ini organisasi yang terdaftar itu apa sudah tahu. Walaupun dia tidak terverifikasi, semisal kayak Facebook, kayak Twitter harus ada tanda centangnya ya kayak artis itu ya. Sebenarnya akun-akun ini bisa mengajukan verifikasi untuk tanda centang. Cuma masa pandemi COVID-19 ini belum bisa mengajukan, Mas. Karena juga sesuai pemberitahuan di email, di Google-nya itu belum bisa mengajukan verifikasi untuk channel YouTube supaya memiliki centang biru itu loh. Kayak artis-artisnya ada centangnya itu yang terverifikasi. Ya nanti setelah pandemi COVID ini akun-akun yang sudah banyak subscribe-nya bisa mengajukan namanya verifikasi. Ya gara-gara pandemi ini. Kapan selesainya pandemi, Mas? Lah itu. Untuk sementara memang pengajuannya ditutup, Mas. Ya pada intinya kita keempat lah. Kita bicara kita konten, bagaimana kita berkreativitas, bagaimana ketika kita organisasi nirlaba itu memiliki cabang-cabang, kita harus bagaimana berkolaborasi, dan tentunya bagaimana itu membentuk komunitas ataupun jamaah tadi. Bahwa intinya bagaimana kita bukan mencari penggalangan dana, tapi bagaimana isi konten kita menunjukkan bahwa inilah program kita, inilah tempat kita sudah mentasarufkan, kita sudah mendistribusikan hasil donasi, memberikan kepercayaan, trust pada masyarakat melalui video-video YouTube semacam itu. Itu dulu, Mas. Iya. Alhamdulillah. Makasih, Mas, luar biasa, Mas Lukni sudah memberikan pemantik kepada kita diskusinya. Saya kira ini satu intellectual property yang luar biasa sekali ini menurut saya. Saya juga baru tahu kalau ada YouTube Giving, dan ini ternyata adalah yang dipersiapkan sebagai kanal untuk kegiatan digital fundraising ya. Nggak tahu teman-teman yang lain apakah sudah melihat itu. Dan ternyata juga tidak banyak ya kalau nanti pada akhirnya YouTube Giving itu masuk ke Indonesia, lembaga-lembaga nirlaba yang ada di Indonesia itu sudah siap atau enggak. Ternyata juga tadi disampaikan oleh Mas Lukni hanya ICT yang memenuhi kriteria ya. Dan saya kira kepentingan pengelola YouTube itu multiple ya kepentingannya ya kalau saya lihat. Tadi Mas Lukni berulang kali menyampaikan bahwa soal responsibility, soal akuntabilitas publik, karena yang kita kelola ini kan mengandalkan trust kan begitu, kepercayaan publik. Jadi seberapa jauh komunikasi itu dibangun bisa meningkatkan trust atau kepercayaan publik, dan komunikasi yang sangat menjadi daya tarik dan itu menjadi satu tingkat peminatnya tinggi itu adalah komunikasi audiovisual melalui kanal YouTube kan begitu kan, daripada yang lain gitu, dalam bentuk teks atau apa begitu ya. Nah, saya kira ini adalah satu yang sangat luar biasa. Teman-teman monggo kalau mau ada yang di-sharingkan bisa raise hand dan nanti akan saya unmute untuk bisa interaksi langsung dengan Mas Lukni, mumpung ini beliau bersama kita. Jadi luar biasa menurut saya beberapa hal. Jadi menurut saya Mbak tidak hanya suka bicara monetisasi YouTube ya, tetapi ini untuk kepentingan kanal kita. Pertanyaan yang sangat sederhana itu begini, sudahkah kita itu memanfaatkan kanal video-video yang ada di BWA itu, Badan Wakaf Al-Quran itu, memang benar-benar kita manfaatkan sebagai satu media untuk membangun komunikasi, menciptakan trust dengan para wakif kita misalnya, atau dengan masyarakat kita. Itu kan satu pertanyaan yang menurut saya satu hal yang pokok, karena itu nanti akan membawa implikasi langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat ya, berkaitan dengan komunikasi yang kita lakukan dengan masyarakat kan begitu. Nah, saya kira ini hal yang sangat menarik dan
bisa kita tindak lanjuti lebih nanti ke depan soal pengelolaan YouTube ini sebagai satu kanal sosmed yang sangat penting, artinya untuk kepentingan fundraising maupun untuk kepentingan yang lain. Ada multiple kepentingan menurut saya, marketingnya juga dapat, fundraisingnya juga dapat, dan kadang-kadang ini luput dari perhatian kita melihat nilai strategis beberapa itu. Nah, monggo teman-teman yang berkeinginan untuk interaksi, menanyakan atau merespon, bisa raise hand di papan chat partisipan untuk bisa saya unmute begitu. Monggo. Nah, ini dari Satro. Sebentar. Monggo, Sat. Bisa sampaikan. Videonya ditampilkan dong, videonya. Nah, terima kasih Mas Aneri, ini ilmu yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi amal jariah jenengan Mas Luki Aneri. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan YouTube Giving. Tadi panjenengan paparkan banyak, dan itu memang terus terang bagi saya ini hal yang baru. Kira-kira di luar kepentingan YouTube mengeluarkan YouTube Giving dan lain-lain, terus kemudian lembaga fundraising, ke depan polanya akan seperti apa? Mengikuti platform YouTube Giving tentu apakah kemudian bisa menggerus idealisme lembaga fundraising, atau kemudian kalau melihat data bahwa menurut penelitian orang Indonesia tingkat kepedulian dan charity-nya paling tinggi di dunia, apakah akan menjadi trigger bagi berkembangnya banyak lembaga fundraising baru? Mungkin itu pertanyaan saya, Mas Lukni. Oke, monggo. Ini pertanyaan dari Satro dari Purwokerto, Mas Lukni, monggo langsung direspon aja. Oke, terima kasih. Untuk perkembangan YouTube Giving ini, soal masuk kapan nanti ke Indonesia, saya nggak tahu. Yang jelas, pada intinya, ini akan menggerus televisi. Ketika kita di pandemi kemarin, televisi membuat konser-konser amal. Ternyata kita nanti melalui YouTube Giving, kita bisa membuat konser, streaming, langsung terdonasi, langsung bisa. Jadi tidak hanya ketika kita ngupload video, tapi juga melalui live streaming. Ini akan menggerus pola televisi analog. Tapi sudah beralih ke YouTube. Karena kita apa? Ketika kita menonton televisi, apapun kita masih pegang HP. Tapi kalau sudah di luar, kita jarang bisa menikmati televisi, walaupun bisa di googling di live streaming. Tapi orang tadi seperti hasil penelitian bahwa orang tertarik di lebih banyak mengakses di video YouTube. Sedangkan terkait kedermawanan tentang organisasi nirlaba apapun, sebenarnya banyak lembaga. Setiap negara memiliki lembaga organisasi nirlaba, bahkan WHO ataupun apapun ada organisasi internasional di setiap daerah. Misal Greenpeace itu juga ada di Indonesia, itu lembaga nirlaba internasional. Rotary Club, saya punya teman Rotary Club. Rotary Club ada 3, Rotary Club Kunti, Rotary Club Semarang ya khususnya Semarang, Rotary Club cabang Semarang. Itu organisasi internasional yang ada di Indonesia. Itu juga sama-sama nanti apa? Implikasinya tadi, karena kedermawanan, itu ketika orang tertarik tentang trust, tentang kepercayaan untuk mendonasikan, ya udah bisa persaingan antar lembaga, baik lembaga internasional yang terbuka lebar, seperti slide-ku yang tadi terakhir, bahwa polanya ini bukan hanya pola individu, tapi bahkan pola negara. Pola perusahaan. Jadi pola perusahaan bisa jadi perusahaan itu lebih tertarik memberikan CSR-nya kepada organisasi internasional daripada organisasi yang hanya lingkupnya lokal. Ataupun lingkupnya hanya misal lebih besar lingkup Indonesia, apalagi hanya lingkupnya daerah semacam itu. Jadi memang sesuai tujuan bahwa ini akan terjadi persaingan
antar lembaga dimanapun, karena bisa melakukan live streaming India. Misalnya saya contohkan India membuat organisasinya membuat video, kemudian ada orang Indonesia yang tertarik untuk berdonasi lewat YouTube tadi, ya bisa langsung transfer AdSense-nya atau lewat apapun yang dia miliki kan langsung bisa transfer. Jadi ini juga nanti soal konten. Tadi saya bilang K5 ya, K4, bahwa kita harus memiliki konten yang bagus, memiliki konten yang bisa memberikan kepercayaan, trust, atau tanggung jawab kepada masyarakat itu tadi. Macam itu. Persaingan setiap lembaga nanti ketika orang-orang mulai tertarik, orang-orang mulai mengetahui organisasi-organisasi internasional, apalagi ketika kita sudah mensubscribe itu, menjadi pelanggannya semacam itu. Kan subscribe soal pelanggan. Bagaimana menarik pelanggan. Pinter-pinteran create konten yang menarik kan begitu Mas ya? Iya, soal konten. Misal kontennya Deddy Corbuzier lebih suka orang-orang yang berpolitik karena dia lebih ke podcast ataupun apa. Misal Rafli Harun yang kemudian membuat channel, misalnya kemarin kena itu Muhammad Said Didu itu ya Mas, yang di foto tadi ya. Itu kan juga terkena perlu kehati-hatian juga membuat video yang juga terus masalahnya gara-gara video YouTube. Siapa yang dibuat di baliknya? Itu namanya Hersu Beno Arif yang membuat konten YouTube-nya Muhammad Said Didu. Maka juga Hersu Beno Arif dipanggil. Begitupun juga channelnya Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak membuat sendiri Mas, tapi yang membuat namanya juga Hersu Beno Arif. Semacam itu. Oh, semuanya yang bikin Hersu Beno Arif lah itu. Iya Mas, termasuk yang dia gagal membuat itu, yang saya amati itu, dia gagal membuat punyanya Sudirman Said, karena Sudirman Said lebih sibuk. Orangnya lebih sibuk. Nampaknya sampean itu banyak mengerti banyak hal ini. Wah, enggak, kebetulan ya saya masih muda, suka jalan-jalan gitu aja. Iya. Saya juga tahu kalau itu anunya produksinya di Hersu Beno Arif, tapi saya nggak ngerti kalau Rocky Gerung ternyata juga kreatornya si Hersu Beno Arif. Ya, itu ada Pak Husen ini. Monggo, Pak Husen dari Gresik. Mau tanya itu Resen itu. Monggo. Unmute. Nah. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Mas tentang channel YouTube tadi. Itu dibuat di channel personal apa channel bisnis ya? Terus yang kedua, tadi saya tertarik untuk ini caranya menambah subscriber yang banyak. Tadi gimana tadi bisa diajarkan ulang nih? itu trik itu. Ya, trik kali itu. Trik yang mahal itu. Oh, sebenarnya memang ada channel YouTube baru belajar sih. Saya juga punya channel YouTube belajar kemarin. Nah, itu kalau seperti itu dibuat di personal apa di bisnis sebaiknya channelnya itu. Itu sebenarnya tidak jadi soal mau di bisnis apapun di channel pribadi. Ketika di channel pribadi itu pun bisa migrasi ke bisnis, bisa ditarik ulur. Berarti ketika kita tadi seperti slide saya bisa membuat beberapa akun. Misal tadi saya contohkan 4 akun tadi ya, 4 akun itu yang liganya itu kita ketika menambahkan channel itu sebetulnya bisnis. Tapi itu semua bisnis semua. Bisnis. Karena kenapa harus bisnis? Karena nanti kita bisa pakai merek, penambahan merek untuk channelnya. Kalau terkesan untuk personal nanti kan terkesannya wah ini pribadi ini, bukan kelembagaan ataupun apa. Jadi untuk tadi soal trik kita bagaimana yang saya sebut K4 tadi, kita harus namanya memiliki komunitas. Dulu awalnya saya memiliki namanya komunitas YouTuber, bagaimana kita saling ngakali ini, istilahnya orang aku sih ngakali yo. Itu kita saling sub for sub. Kalau di dunia Twitter saling following, saling follower gitu macam itu. Saling follow. Kalau di dunia YouTube namanya sub for sub. Berarti kita saling mendukung. Yuk nonton channel saya, subscribe channel saya, dan kita bisa membuat 10, 50, bahkan 100 akun. Saya memiliki lebih dari
25 akun pastinya. Jadi ketika saya ada yang meminta subscribe saya, misal, saya bisa ngasih sampai 50 ataupun berapa misal. Jadi itu kan cara, Mas. Kalau kita, maka ketika saya disuruh mengisi pelatihan, syarat minimal 100 orang saya mau. Maka satu orang saya suruh buat 10 akun. Ketika 10 akun dikali 100 itu sudah 1.000 akun, Mas. 1.000 channel YouTube. Maka sudah terpenuhi syarat kita untuk memenuhi 1.000 channel. Cuma kita harus memiliki pola. Pola ini jangan langsung tiba-tiba dalam satu hari kita mendapatkan 500, kan enggak etis. Kita harus memberi standar minimal sehari kita lah antara 50 sampai 75 biar apa itu grafiknya itu enggak begitu terlihat. Nah, karena tadi seperti saya contohkan grafiknya barisanku itu awal-awal itu naik 75, 80, 60 kemudian ya 3, 2, 1, 4, 5 terus selanjutnya. Ini ada hanya pola trik gitu, Mas. Tapi kalau diketahui pihak YouTube ya langsung ganet dipotong ya. Macam itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Sudah, Ustaz Sen? Sudah? Ya, sudah. Ya. Ampun. Sudah penjelasannya, Mas Logni? Sudah? Sudah. Ya. Ini ada pertanyaan di chat dari Mas Darmawan dan Bu Wiji. Untuk meningkatkan kepercayaan opini fundraising lewat YouTube dan sejauh mana masyarakat mengerti aktivitas fundraising kita atau BWA dalam hal ini membantu saudara kita di daerah-daerah terpencil yang sangat perlu diketahui dan dibantu. Nah, ini gimana caranya begitu loh, Mas, maksudnya itu untuk bisa agar aktivitas kita fundraising melalui YouTube itu bisa dikenal luas oleh masyarakat gitu loh. Gimana? Ini salah satu fungsi media sosial baik Facebook, Twitter maupun Instagram. Dan yang utama ini saya pembahasan yaitu YouTube, bahwa ketika kita mengupload hasil kegiatan kita itu kan akan memberikan sebuah kepercayaan, oh ini benar. Ini kegiatannya benar diberikan, apalagi kita bisa membuat konten-konten menarik, membuat edit video yang bagus, atau kita membuat reality show kayak Mbak Impong ketika kita memberi bantuan, itu kan memberikan rasa penasaran semacam itu. Itu membantu orang-orang yang kayak semacam itu. Kan reality show-nya Mbak Impong itu kan ya sebenarnya bagaimana bermain perasaan, mengadu-adu perasaan orang tuh. Nah, itu soal konten untuk memberikan kepercayaan terhadap masyarakat. Itu yang penting tadi pelaporan. Ketika saya misal kita sudah punya media sosial, punya web, atau ketika saya di Badan Wakaf juga di majalahnya, itu kan hanya isinya pelaporan. Ini kegiatannya sudah ditasarufkan, fotonya ini ada, dokumentasinya ini ada. Nah, kebetulan ini di YouTube kita dokumentasinya dokumentasi video. Maka ketika kita sudah berkegiatan, sudah melaksanakan pentasarupan, ya udah kita tunjukkan. Ini ada wakaf tanah, ya sudah kita tunjukkan tanah ini. Seperti yang dilakukan kemarin, minggu kemarin tuh, yang saya contohkan tadi, Lazis Tajaka Kabupaten Batang itu ada tanah wakaf mau dijual, kemudian diupload di YouTube, kemudian di share lewat WA, grup-grup semacam ini bentuknya semacam ini, siapa yang mau membeli semacam ini. Berarti kan semacam berarti nanti lihat konten-konten di belakangnya, ternyata videonya masih sedikit ini. Kegiatannya apa saja, ini kan nggak ada kegiatannya ini, jangan-jangan cuma hanya penggalangan dana dan nanti jangan-jangan dimakan sendiri atau apa. Ini kan berarti soal kepercayaan. Iya. Selain tema, Mas, kalau dengan mencermati misalnya dilakukan oleh Mbak Impong yang lebih mendapati ketertarikannya itu karena tema-temanya human interest, itu durasi waktunya biasanya berapa, Mas, yang dia sampai pada angka psikologi orang melihatnya itu tidak bosan begitu, Mas? Orang menonton, saya amati ketika orang nonton YouTube itu ketika ini seperti ketika saya main drama, Mas, teater ya, dan saya orang teater. Ketika menit pertama sampai menit kelima tidak membangkitkan rasa penasaran, gagal penampilan itu, Mas. Begitupun di dalam video YouTube, ketika menit pertama sampai kebanyakan 2 menit, 1 menit biasanya 1 menit, 2 menit, sudah tidak menunjukkan ketertarikan, maka kan
ganti video, Mas. Durasinya orang nonton YouTube itu 1 menit di awal. Apapun ya, seurgent dan sebaik apapun videonya itu ya. Urgent. Maka misal kita lihat video-videonya Mardiku Wukik, Mardiku Sontoloyo. Kata-katanya dedet, kan langsung penasaran, ingin menyelesaikan nonton video tersebut. Maka ketika di awal, seperti kata di main dunia teater, menit-menit awal itu adalah menit-menit paling urgent. Bagaimana nanti penonton bisa melanjutkan tontonannya. Kalau tidak, ya sudah dia akan ganti channel lain. Kalau dalam dunia teater, ini penampilan gagal semacam itu. Kalau dalam konteks filantropi, Mas, apa yang jenengan amati dengan model-model yang video yang disuguhkan oleh ICT misalnya sampai kemudian mendatangkan subscriber yang paling besar ya di antara filantropi yang lain ya. Kalau dibandingkan dengan dompet duafa, tapi ACT itu kan lebih yang paling besar kelihatannya subscribernya itu. Apa yang menarik di ICT itu, Mas? Memang saya tidak melihat videonya secara pribadi, saya melihat channelnya, cuman ketika Erik Sadiwo ya, itu pernah ketemu sekali ya. Itu di videonya itu memberikan tadi, Mas, kepercayaan bahwa kegiatannya itu tadi hampir semua sama lah. Cuman mungkin karena ACT itu lebih ngawali dan diisi oleh anak-anak muda. Sepertinya saya lihat karakter videonya itu dibuat oleh anak-anak muda. Bagaimana dia mengisi backsound ataupun bagaimana memotong-motong videonya, ini kalau tidak dilakukan oleh ahlinya ya enggak semacam ini. Ini pasti suka, ini yang suka dunia IT. Jadi nanti ya generasi milenial lah ya. Ya, di WA dan Wakaf Al-Quran ini bisa jadi nanti merekrut orang untuk khusus mendalami pengeditan video. Khusus nanti yang memegang channelnya, terutama edit video itu. Dan terkait promosi, bisa jadi kan awal-awal kita itu bisa berpromosi lewat YouTube juga. Kita bayar YouTube, mengiklankan, supaya nanti menarik pelanggan itu juga ada. Nanti channel pun kita harus juga bisa diiklankan. Channel kita diiklankan dulu lah. Nanti biar nambah. Ini seperti dilakukan kayak kalau perusahaan ya, misalnya saya sebut, Jarum Coklat. Jarum Coklat pertama awal-awal dia berani mengeluarkan dana untuk bersponsor. Ya seperti di fanspage Facebook lah. Kita harus bersponsor dulu, menarik biar target penontonnya itu tercapai. Minimal target penonton tidak tercapai, kalau dia tertarik maka akan nge-like Facebooknya. Begitu pun juga ketika kita share videonya tertarik, maka kita akan men-subscribe-nya semacam itu. Bagaimana membuat ketertarikan semua. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Lukni. Mohon dikasih tanggapan dari Mas Andi Wibowo, Solo kelihatannya ini. Mohon tanggapan fenomena trending YouTube yang kebanyakan adalah konten-konten entertainment. Bahkan ada kayak YouTuber baru yang bikin konten nyanyi langsung bisa trending. Itu bisa seperti itu, pola yang mereka lakukan seperti apa ya, Mas? Contoh kayak KKI yang kemarin sempat trending. Terima kasih. Monggo Mas Lukni bisa ditanggapi langsung. Ya seperti kata tadi, konsistensi. Pertama ketika kita ngupload, itu pertama ya kita harus memiliki konten. Kalau musik ya kita usahakan berbasis musik. Kalau podcast kayak jadi kalau musik berbasis podcast. Cuman interest itu Baim Wong ya udah. Karakternya Hatta Halilintar ngeprank, berarti udah ngeprank. Berarti dia memiliki karakter. Misal musik yang baru tenar juga akun Alif Bakta yang hanya gitaran itu. Atau YouTube Ucup Klaten yang Mbah Minto. Semacam itu, berarti kan karakter. Kita memiliki konten khusus, konten film, reality show, human interest, podcast ataupun apa. Dan nanti itu bermainnya di SEO tadi. Bagaimana Google men-trendingkan, kalau tidak minimal bagaimana dia menjadi video rekomendasi, atau bahkan ketika di-share orang tertarik kemudian mengapresiasi. Nah itu efek dari bagaimana kita juga harus membagikan, nge-share itu tadi. Ketika orang mulai
bermain di media tadi, ketika diberitakan nanti kan bisa trending juga. Ini terkait juga permainan media itu juga. Tapi paling inti tadi, bagaimana channel kita bisa terindeks pihak Google di laman penelusuran. Nanti kan ada laman penelusuran itu. Itu juga ada kiatnya ya Mas ya, sampai kemudian. Ya, itu ada ilmunya sendiri Mas, ada pelatihannya sendiri itu, SEO YouTube. SEO YouTube. Ada tool istilahnya tool ya. Tool untuk meng-keyword ini isinya apa, karakternya, keywordnya apa, semacam itu. Sehingga jadi biasanya toolnya berbayar ya. Sehingga jadi jadi mudah dikenali dan selalu berada pada tema yang teratas ketika di search ya, di Google search itu ya. Iya. Google search itu ya. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau ingin interaksi, tanggapkan ke Mas Lukni? Monggo. Sesuai dengan kesepakatan kita kita kelola forum ini sampai dengan jam 17.15 ya. Karena kemarin saya juga nawar beliau maju di awal, cuman beliau sampaikan musola dekat rumahnya beliau ini masih siiran biasanya, seperti masjid di sebelah saya ini. Ikut tahlilan dulu lah begitu. Monggo, ini ada Mas Redmi nih, Pak Redmi. Monggo, yang mau bisa raise hand atau bisa menyampaikan di papan chat. Saya kira tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mas Lukni dan kelihatannya masih menyisakan penasaran untuk bisa ada materi lanjutan itu. Terutama tadi yang direspon oleh Pak Usen dari Gresik soal bagaimana meningkatkan subscriber. Itu harus buat komunitas, Mas. Nah, misal BWA setiap daerah itu mengirim beberapa orang untuk membuat grup khusus grup YouTubers semacam itu. Berarti BWA YouTubers misal di grup WA-nya, kemudian saling sharing, saling subscribe, saling menonton semacam. Iya. Buat grup, Mas. Iya. Kuncinya yang konsen di media tulis ya buat grup kepenulisan misalnya. Jadi sebetulnya akan lebih mudah kalau ini ada komunitas yang dibangun ya. Karena awalnya memang saya itu berawal dari komunitas YouTuber tadi. Mas, saya membuat grup WA tadi, banyak yang tertarik, ya bagaimana kita saling membantu semacam itu. Beda lagi dengan guru, Mas. Ada misal contoh ini ya. Saya punya teman guru. Dia guru TIK. Dan muridnya suruh subscribe semua itu. Setiap murid wajib subscribe. Di kelas 1 subscribe. Kelas 2 saling subscribe semua ya. Terus 1B subscribe semua ya. 1C subscribe semua ya. Banyak itu. tinggal menggerakkan muridnya saja ya, Mas ya. Nah itu fungsi berbasis komunitas seperti tadi. Ketika Badan Wakaf Al-Quran itu memiliki trust kepercayaan, bagaimana pasti nanti akan men-subscribe sendiri. Terus saya tertarik ini. Tinggal mengembangkan satu orang mau bikin berapa akun ya. Ya. Dari situ lalu kemudian bisa tinggal memiliki komitmen bareng untuk bisa sub to sub itu tadi ya. Kalau model Facebook ya follow to follow. Kalau YouTube ya sub to sub. Ini sebenarnya pekerjaan kebiasaannya generasi milenial. Eman juga kalau kemudian filantropi yang sudah ada kanal YouTube-nya lalu kemudian tidak memanfaatkan ya fasilitas yang sebetulnya sangat memungkinkan untuk kita kelola lebih jauh untuk meningkatkan. Tadi Mas Lukni sampaikan kan ini sebetulnya tidak lebih hanya sekedar mencari duit ya untuk kepentingan monetisasi, tapi ini sebetulnya dalam kaitan untuk bisa membangun trust. Ini ada Mojopahit Komputindo ini yang raise hand ini. Silakan mungkin bisa menyampaikan langsung. Monggo langsung di unmute anunya. Mas Mojopahit Komputindo. Ini yang terakhir mungkin ya. Monggo di unmute anunya. Bentar. Nggak bisa.
Bentar. Nah, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan namanya siapa, dari mana? Ya, nama saya Lutfi, Pak, dari Jepara, Pak. Oke, Mas Lutfi, monggo. Jadi, mau tanya sama Mas Lukni, untuk apa namanya monetize itu kira-kira kalau misalkan tanpa iklan paling cepat itu butuh waktu berapa lama ya? Itu aja, Pak, pertanyaan dari saya, Pak. Ya, pengajuan monetize-nya itu. Monggo. Terima kasih. Ini sesuai juga pertanyaan di chat berapa itu sudah saya terangkan berapa subscribe ya. Syaratnya itu 1000 subscribe. Yang kedua, syaratnya itu sudah ditonton 4000 jam atau 240 menit. Berarti ketika kita membuat satu video yang berdurasi 2 menit, ditonton 1 menit, kita harus sudah ditonton orang selama 240.000 kali tonton untuk mendapatkan syarat itu. Dan syarat 4000 jam tonton itu berlaku 1 tahun, berjalan 1 tahun. Berarti ketika bulan September ini belum nyampe segitu, nanti Oktober, berarti kelipatan selama 365 hari. Dari pengalaman 3 channel saya, yang kemudian sebenarnya lebih dari 3 channel yang kemudian saya berikan, termasuk di barisan itu kan milik saya pribadi yang saya kasihkan. Saya nggak begitu suka, cuma tahu sedikit ilmunya, maksudnya gitu. Itu pengalaman saya itu tidak sampai 2 minggu, pengajuan langsung keterima. Kalau website, kemarin kayak barisanku.co saya mengajukan Google AdSense itu hanya 2 hari. Berarti ada yang 1 minggu, 3 channel itu ya. Yang saya memiliki 2 akun Google AdSense, atas nama pribadi saya sama nama istri saya. Itu paling lama 2 minggu untuk mendapatkan surat cinta dari Google AdSense berupa PIN tadi. Dan pencairan dana ketika kita sudah termonetisasi iklan, jumlah totalnya harus sudah sampai $100 atau 1.300.000 yang mana nanti muncul pada tanggal-tanggal 11 dan akan dicairkan masuk rekening antara tanggal 21 sampai tanggal 26. Sebenarnya organisasi nirlaba itu enak, Mas, ketika misal kontennya pengajian, kontennya kajian agama, itu durasi waktunya lama. Ketika dilewati mid-roll iklan tadi, itu kan bisa ditempeli beberapa iklan itu. 1 jam video bisa ditempeli 20 iklan. Semisal contoh gitu. Ya. Gitu. Berarti kesempatan ini yang intinya bagaimana itu tadi kita juga mempersiapkan hadirnya platform baru yang disebut YouTube Giving atau YouTube Fundraiser tadi. Tentunya itu. Ya, makasih Mas Lukni Nairi atas informasinya dan ilmunya. Semoga kita bisa sharing di lain waktu ya, Mbak ya. Bisa terjalin komunikasi ya. Jangan bosan-bosan loh Mas Lukni. Ya ini nambah silaturahmi, nambah teman, nambah saudara yang bisa kita bersama, bisa maju bareng, bisa sukses bareng. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup diskusi kita sharing digital fundraising yang keempat untuk kali kesempatan sore ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Lukni tadi banyak informasi yang bisa kita peroleh untuk bisa mewujudkan kemaslahatan umat melalui pengelolaan wakaf, karena itu bisa menjadi kanal kegiatan fundraising sekaligus juga kegiatan marketing kita. Sampai jumpa pada kesempatan sharing digital fundraising berikutnya. Secara khusus saya sampaikan matur suwun sangat Mas Lukni atas sharing informasinya. Kapunten atas segala kurang mengenakkan dalam hal melayani kegiatan diskusi ini. Semoga kita terus bisa sambung komunikasi Mas untuk waktu-waktu yang akan datang. Teman-teman, saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menambah keyakinan kita, kekuatan kita untuk bisa maju ke depan, mengelola kegiatan kita secara lebih profesional, secara lebih kreatif,
tadi ada beberapa informasi yang saya kira penting untuk bisa kita tindak lanjuti ke depan. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Lukni. Matur suwun teman-teman. Oke. Ya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Selamat. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo-monggo. Menjelang maghrib ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bareng-bareng. Maghrib, pamit. Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam. Legene aja lali. Nggih, monggo. Empat puluh orang.